Selamat menyaksikan. Pengertian kelainan otot. Kelainan otot adalah kondisi medis yang mempengaruhi struktur dan fungsi otot. Otot adalah jaringan tubuh yang bertanggung jawab untuk gerakan, postur, dan fungsi vital lainnya seperti pernafasan dan pencernaan. Kelainan otot dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk genetik, autoimun, infeksi, atau cedera. Ingat, Jenis-jenis kelainan otot. Pertama yaitu hipertrofi otot. Hipertrofi otot adalah gangguan akibat otot yang berkembang menjadi lebih besar. Hipertrofi dapat disebabkan oleh aktivitas otot yang kuat, berulang-ulang, dan terus-menerus, serta nutrisi yang banyak. Terjadi pada orang yang sering berolahraga atau bekerja keras. Yang kedua yaitu atrofi. Atrofi adalah gangguan akibat otot yang mengecil. Atrofi dapat terjadi jika otot tidak digunakan atau tidak digerakkan, misalnya karena kelumpuhan, pemasangan gips, atau penyakit poliomyelitis. Yang ketiga yaitu distrofi. Distrofi adalah kelainan genetik yang menyebabkan otot melemah dan mengecil secara bertahap. Penyakit ini terjadi karena mutasi gen yang mengganggu produksi protein otot yang disebut dystrophin, yaitu protein penting untuk menjaga kekuatan dan struktur otot. Yang keempat yaitu tetanus. Tetanus adalah penyakit yang menyebabkan otot menjadi kaku dan kejang terus-menerus. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani, yaitu bakteri yang biasanya hidup di tanah, debu, atau kotoran hewan. Bakteri ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka seperti luka tusuk, goresan dalam, luka bakar, atau luka gigitan. Setelah masuk, bakteri akan mengeluarkan racun yang menyerang sistem saraf, sehingga otot terus berkontraksi tanpa bisa rileks. Kram. Kram adalah keadaan saat otot tiba-tiba terasa tegang, sulit digerakkan, dan disertai rasa nyeri. Kram terjadi karena tidak melakukan pemanasan dengan benar sebelum berolahraga, kurang lancarnya aliran darah pada bagian tubuh tertentu, kondisi udara dingin, ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh terutama natrium dan kalium, serta kekurangan vitamin tiamin B1, asam pantotenat, B5, dan piridoksin B6. Miastenia gravis. Miastenia gravis adalah ketidakmampuan otot berkontraksi sehingga penderita mengalami kelumpuhan. Merupakan penyakit autoimun atau sistem kekebalan tubuh kacau dan menyerang tubuh sendiri. Otot robek. Otot robek adalah robeknya serabut otot yang berakibat bengkak, rasa nyeri, dan pendarahan. Otot terkilir. Strain adalah robeknya otot bagian tendon karena teregang melebihi batas normal. Otot terkilir disebabkan oleh pembebanan secara tiba-tiba pada otot. Penyebab dan faktor resiko kelainan otot. 1. Faktor genetik. Banyak kelainan otot disebabkan oleh mutasi genetik yang diwariskan dari orang tua. Mutasi dapat mempengaruhi gen yang terlibat dalam struktur otot, fungsi, atau metabolisme. Penting untuk diketahui riwayat keluarga kelainan otot untuk menilai risiko. 2. Faktor autoimun. Beberapa kelainan otot disebabkan oleh respon autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan otot sendiri. Contoh, miastenia gravis, polymyositis, dermatomyositis. Faktor lingkungan. Paparan zat kimia tertentu, infeksi,
virus, atau cedera dapat memicu atau memperburuk kelainan otot. Penting untuk menghindari faktor risiko lingkungan yang diketahui. Gejala kelainan otot. Kelemahan otot. Gejala yang paling umum pada kelainan otot dapat mempengaruhi otot-otot tertentu atau seluruh tubuh. Dapat menyebabkan kesulitan berjalan, mengangkat benda, atau melakukan aktivitas sehari-hari. Nyeri otot. Nyeri otot atau myalgia dapat terjadi pada beberapa kelainan otot. Nyeri dapat bersifat lokal atau menyebar dan dapat bervariasi dari ringan hingga parah. Kekakuan otot. Kekakuan otot atau spasmi dapat terjadi pada beberapa kelainan otot, terutama myotonia. Kekakuan dapat menyebabkan kesulitan bergerak dan nyeri. Kram otot. Kram otot adalah kontraksi otot yang tiba-tiba dan menyakitkan. Dapat terjadi pada beberapa kelainan otot, terutama setelah aktivitas fisik. Kelemahan bergerak. Kelemahan, nyeri, dan kekakuan otot dapat menyebabkan kesulitan bergerak. Pasien mungkin memerlukan alat bantu gerak seperti tongkat, walker, atau kursi roda. Masalah pernafasan. Kelemahan otot pernafasan dapat menyebabkan masalah pernafasan. Pasien mungkin mengalami sesak nafas, batuk, atau infeksi paru-paru berulang. Kesulitan menelan. Kelemahan otot menelan dapat menyebabkan kesulitan menelan atau disfagia. Pasien mungkin mengalami tersedak, batuk, atau aspirasi makanan ke paru-paru. Kerja bagus. Teknologinya dalam diagnosis. Yang pertama, elektromiografi atau EMG. EMG adalah alat yang digunakan untuk mengukur aktivitas listrik pada otot dan saraf. Dengan alat ini, dokter dapat mengetahui apakah gangguan otot disebabkan oleh kerusakan otot atau masalah pada saraf. Teknologi ini sering digunakan untuk mendiagnosis penyakit seperti miastenia gravis dan distrofi otot. Kedua, electrical muscle stimulation atau EMS. EMS atau terapi listrik otot menggunakan arus listrik kecil untuk menstimulasi otot agar berkontraksi. Teknologi ini bermanfaat untuk mengurangi kram otot, mencegah atrofi otot pada orang yang jarang bergerak, membantu pemulihan cedera, dan meningkatkan kekuatan otot. 3. Robotik rehabilitasi atau rehabilitation robotik. Teknologi robotik digunakan untuk membantu pasien yang mengalami kelumpuhan, atrofi, atau otot melemah. Robot ini dapat menggerakkan anggota tubuh pasien secara perlahan untuk melatih otot kembali berfungsi. Biasanya digunakan di rumah sakit atau pusat fisioterapi. 4. Terapi ultrasound dan laser. Terapi ini menggunakan gelombang suara, ultrasound, atau sinar laser intensitas rendah untuk mengurangi nyeri dan peradangan, mempercepat penyembuhan otot robek atau terkilir, meningkatkan peredaran darah pada jaringan otot. 5. Terapi gen dan sel punca atau stem cell therapy untuk penyakit yang disebabkan oleh kelainan genetik seperti distrofi otot. Kini dikembangkan terapi gen untuk memperbaiki DNA yang rusak. Selain itu, sel punca dapat digunakan untuk membantu sel otot baru, sehingga otot yang rusak bisa pulih secara bertahap. 6. Exoskeleton, rangka robot luar tubuh. Exoskeleton adalah alat berbentuk kerangka robot yang dipakai di luar tubuh. Teknologi ini membantu orang yang mengalami kelumpuhan atau kelemahan otot untuk berdiri, berjalan, dan berlatih seperti normal. Biasanya digunakan bersama program rehabilitasi otot. 7.
MRI atau Magnetic Resonance Imaging. MRI adalah alat pemindai menggunakan gelombang magnet dan radio untuk melihat struktur otot secara detail. Dokter dapat melihat robekan, peradangan, atau kelainan otot tanpa operasi, sehingga diagnosis menjadi lebih akurat. Terima kasih karena sudah menonton video kami. Jika ada salah kata atau perbuatan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.